Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak cerdas? Semoga semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya selalu bahagia dan belajarnya tetap semangat. Oke sayang, hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 7, menyikapi perkembangan teknologi. Hari ini kita akan masuk subtema 4, yaitu perkembangan teknologi transportasi. Diperhatikan dengan baik ya kakak supaya paham ya. Oke, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Pernahkah kalian naik pesawat terbang? Apakah kalian pernah merasakan di dalam kapal laut atau kereta api? Semua alat transportasi tersebut menghubungkan satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Berkat perkembangan teknologi, transportasi dapat dilaksanakan secara lebih lancar di darat, laut, maupun udara. Kita masuk pembelajaran 1. Perhatikan gambar di samping. Transportasi merupakan salah satu kebutuhan manusia. Transportasi adalah pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan suatu alat. Nah, di sini ada berbagai macam alat transportasi. Ada alat transportasi darat, laut, dan udara. Tentu kakak semua sudah bisa menyebutkan ya, contohnya alat transportasi darat, mobil, alat transportasi laut, kapal laut atau perahu. Ada juga alat transportasi udara, contohnya pesawat terbang. Pinter. Oke sayang, nanti tolong dibaca di buku siswa halaman 174 sampai 175 ya. Di situ ada teks tentang alat transportasi air ya. Nanti mohon dipahami bacaannya supaya kakak tahu tentang salah satu contoh alat transportasi air ya. Kemudian setelah itu kakak boleh lihat nanti di buku siswa halaman 176 sampai 177. Di situ ada ayo berkreasi. Berkreasi membuat kapal mainan dari barang bekas ya. Ada bahan-bahannya dan ada cara membuatnya. Kalau kakak ada waktu luang silahkan membuatnya di rumah ya bersama orang tuanya atau kakaknya ya. Nah, ada langkah-langkahnya dengan jelas di buku halaman 176 sampai 177. Oke sayang, lihatlah pada kaca depan sebuah mobil seperti bangun datar. Apa bentuknya? Kalian dapat menghitung keliling bangun datar dengan mengetahui panjang setiap sisinya. Sehingga keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang semua sisi-sisinya. Misalnya, kaca mobil-mobilan berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 6 cm. Maka keliling kaca adalah, nah di sini nih, keliling persegi 10 cm ditambah 6 cm ditambah 10 cm dan ditambah 6 cm. Jumlahnya menjadi 32 cm. Semua jumlah panjang sisinya dijumlahkan ya. Untuk memperkuat pemahaman kakak, silakan di sini ukur keliling bangun-bangun datar yang ada di buku paket ya. Sekarang masuk pembelajaran 2. Ada teks bacaan pada halaman 180 sampai 181. Di sana menceritakan tentang perkembangan teknologi perkapalan ya. Nanti kalau kakak sudah membacanya, sudah memahaminya, baru kakak bisa mengurutkan perkembangan teknologi perkapalan sesuai dengan urutan yang ada di bawah ya, dari yang tradisional sampai yang modern ya. Oke, perhatikan gambar di sini sayang. Di sini ada anak-anak yang sedang menyeberangi jembatan ya. Sangat memprihatinkan ya, dan ini tentu saja sangat berbahaya ya.
Nah, berdasarkan pengamatanmu terhadap gambar-gambar di atas, sifat apa saja yang patut kita teladani dari para siswa di atas? Sebutkan 5 buah. Nih, Ustazah beri contoh 2. Pertama, ada sifat semangat untuk belajar. Walaupun perjalanannya sulit, tapi mereka tetap semangat untuk belajar. Yang kedua, pantang menyerah. Apapun tantangannya, apapun cobaannya, apapun halangannya, mereka tetap berusaha untuk pergi sekolah. Nah, kira-kira apa saran kalian untuk pemerintah? Nah, contohnya nih, Ustazah ingin memberi saran kepada pemerintah untuk segera memperbaiki jembatan atau mungkin untuk segera membangun jembatan yang lebih layak ya. Nah, teman-teman di atas sangat berhati-hati dalam menyeberang jembatan darurat. Kalian pun harus bersikap hati-hati saat melakukan aktivitas apa saja saat berenang. Kalian tidak boleh melupakan aspek keselamatan. Kalian harus memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Saat berada di kolam, terkadang terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini ada beberapa hal yang membahayakan saat beraktivitas di air. Contohnya ada kram ya saat di air atau tenggelam. Nah, untuk menghindari hal ini, makanya sebelum melakukan aktivitas berenang dianjurkan untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian tuliskan apa saja yang harus kalian lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain. Di sini contohnya, berilah pertolongan bagi teman atau orang lain yang mengalami tenggelam. Nanti kakak cari lagi kira-kira apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain. Oke sayang, demikian materi tematik yang bisa Ustazah sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.